Film dimulai dengan beberapa pelaku kriminal yang baru saja sampai di rumah tahanan kelas 1 untuk penjahat dengan kasus paling berat. Lalu kemudian 3 tahanan dibariskan. Yang pertama bernama Yehmin, berusia 37 tahun, dengan kasus perampokan bersenjata dan serangan, dijatuhi hukuman 7 tahun. Lalu kemudian Yehmin melewati mesin detektor. Yang kedua bernama Lisan, berusia 28 tahun, dengan kasus penggelapan, dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Lalu kemudian Lisan melewati mesin detektor, sama seperti yang dilakukan oleh Yehmin. Dan yang ketiga bernama Ricky, berusia 20 tahun, dengan kasus pembunuhan dan penyerangan. Ricky mendapatkan hukuman 10 tahun penjara. Lalu kemudian Ricky melewati mesin detektor, tapi mesin itu berbunyi yang membuat para petugas langsung menyerangnya dan memeriksa Ricky kembali. Benar saja, mesin itu kembali berbunyi. Ternyata di dalam tubuh Ricky masih ada proyektil peluru yang bersarang di dadanya. Petugas bertanya mengapa Ricky tidak membiarkan dokter mengeluarkannya, dan Ricky menganggap kalau itu sebuah kenang-kenangan. Kita berkeliling melihat penjara yang dipimpin oleh orang-orang terkuat, yaitu kepala sipir, dan di bawahnya ada asisten sipir. Penjara tersebut dibagi menjadi 4 sektor, dari timur, barat, utara, dan selatan. Di setiap sektor ada penguasanya masing-masing yang disebut 4 penguasa. Berlanjut dengan seorang senior penjara yang bernama Samuel, dan 2 anak buahnya memasuki toilet penjara. Lalu kemudian mereka mengganggu seorang tahanan lain bernama Ma yang sebentar lagi akan dibebaskan. Hingga Samuel menemukan mainan Ma yang dibuat untuk anaknya terjatuh, lalu menghantamkannya ke kepala Ma. Ma yang merasa sakit hati mencoba menyerang dari belakang dengan serutan kayu. Sayangnya Samuel mampu menghindar dan menyerang wajah Ma dengan serutan itu. Tak lama kemudian, Samuel langsung terjatuh, dan wajahnya terkena paku yang sudah diletakkan oleh Ricky. Keesokan harinya, Samuel menyogok seorang sipir agar mengeluarkan tahanan yang bernama Zoro untuk membalas dendam kepada Ricky. Kemudian, petugas memanggil Ma dan mengatakan kalau surat permohonan kebebasannya ditolak oleh kepala sipir karena Ma dituduh mengirim surat ke rumahnya secara diam-diam. Ma pun memohon kepada sipir tersebut untuk mempercayainya, tapi Ma malah dihajar. Di malam harinya, sipir yang berjaga terkejut karena menemukan Ma sudah tewas gantung diri. Sementara Ricky yang berada dalam sel dan mendengar kabar itu merasa geram. Beberapa saat kemudian, mayat Ma dibawa keluar dan Ricky juga berada di sana. Ricky makin kesal karena mayat Ma masih diborgol dalam keadaan tak bernyawa. Keesokan paginya, Ricky yang sedang mandi langsung dihajar oleh Zoro yang membuat Ricky terlempar. Karena tak terima, Ricky langsung berdiri dan mengejar Zoro hingga menembus perutnya, yang membuat isi perutnya terhambur. Samuel pun tak tinggal diam dan mencoba menyerang Ricky dengan paku di tangannya. Tapi Ricky menangkis dengan tangannya, lalu kemudian membunuh Samuel. Tak lama, petugas pun datang dan mengamankan Ricky. Ricky yang sudah berada di dalam selnya merasakan sakit di daerah dadanya karena pukulan Zoro. Lalu kemudian Ricky melakukan meditasi dan masuk ke alam bawah sadarnya. Di sana, Ricky bertemu dengan pamannya yang sedang berada di kuburan. Lalu pamannya meminta Ricky untuk menunjukkan kemampuannya yang sudah dimiliki sejak kecil. Ricky pun mencoba menyerang pamannya, tapi pamannya mampu menangkis dengan mudah. Pamannya menganggap kalau gerakan Ricky masih terlalu kaku. Lalu kemudian, Ricky memohon agar pamannya mengajarkan jurus cinggung agar bisa membantu orang yang lemah.
Tak terasa hari sudah pagi, dan Ricky yang masih melakukan meditasi didatangi petugas sipir yang mengatakan kalau asisten kepala ingin bertemu dengannya. Ricky pun masuk ke dalam asisten kepala yang sedang sarapan menggunakan tangan kailnya. Lalu kemudian asisten itu meminta petugas untuk membacakan laporan Ricky. Dan petugas membacakan Ricky yang berusia 21 tahun, golongan darah AB, orang tua tidak diketahui, dibesarkan di panti asuhan, masuk dalam sekolah musik dan mempelajari suling, lalu kemudian menghilang 2 tahun. Kemudian asisten kepala mendekati Ricky dan bertanya kemana dan apa saja yang dilakukan Ricky selama menghilang 2 tahun, serta mengapa ada peluru di dalam dadanya. Karena tak mau menjawab, asisten kemudian membuka surat untuk Ricky yang di dalam terdapat sebuah foto. Lalu kemudian asisten kepala itu menyuruh Ricky untuk mengambilnya. Tapi saat Ricky ingin mengambilnya, tangannya langsung ditusuk oleh asisten menggunakan tangan kail miliknya. Kemudian Ricky dihina-hina dan terus dihajar. Hingga saat dimana asisten kepala mengatakan kalau Ricky masih berlagak sok jago, dia akan membawa pacarnya yang ada di foto itu, kemudian akan diremas-remas. Mendengar perkataan itu, Ricky pun menjadi semakin marah. Setelah itu, Ricky ingin mengajar asisten itu, tapi langsung dihentikan. Kemudian, ia pergi mengambil foto pacarnya dan memperingatkan untuk jangan mencampuri urusannya. Asisten kepala itu mengalami mimisan dan dia sadar kalau Ricky bisa melukai tanpa harus menyentuh. Keesokan paginya, salah satu anak buah Samuel yang bernama Bucu dihadang oleh tahanan lain karena dianggap Bucu suka mengadukan orang lain. Mereka pun menghukumnya dengan memakan kotoran dan menjilati sepatu mereka sampai bersih. Tapi tidak dengan tahanan yang bernama Andrew yang lebih ingin memotong-motongnya. Kemudian penguasa utara yang bernama Oscar datang dan mengingatkan Andrew untuk tidak bertindak berlebihan. Oscar menyuruh Andrew untuk mengatakan peraturan di sektor utara. Andrew mengatakan kalau hanya Oscar yang boleh menghukum tahanan. Oscar kemudian memperingatkan untuk melupakan semuanya. Saat Oscar ingin pergi, Andrew langsung berteriak kepada Oscar dan mengatakan, buat apa ada aturan kalau Oscar saja tidak adil? Mendengar perkataan Andrew, Oscar menjadi emosi dan langsung mengajar Andrew dengan gergaji. Lalu kemudian asisten kepala datang dan menyeret Andrew. Setelahnya, Oscar masuk ke dalam ruangan asisten kepala. Dan di sini, asisten kepala ingin menggunakan Andrew sebagai umpan untuk mengalahkan Ricky. Dan juga, asisten kepala memberikan pisau kepada Oscar. Oscar berada di lapangan dengan salib besar, yang mana di sana ada Andrew sedang terikat. Kemudian Oscar menantang Ricky untuk berkelahi. Ricky yang menerima tantangan Oscar awalnya tak melawan, karena dia ingin Andrew untuk dilepaskan terlebih dahulu. Tapi Oscar tidak peduli dan terus saja menyerang Ricky. Para tahanan yang melihat Ricky bertarung dengan Oscar langsung mendukung Ricky untuk bisa membalaskan kematian Andrew. Ricky kemudian menghajar Oscar, dan Oscar langsung mengambil pisau yang diberikan asisten kepala. Lalu Oscar melempar serbuk ke arah mata Ricky, yang membuat matanya menjadi berdarah dan tak bisa melihat. Tapi kemudian Ricky yang menemukan sebuah saluran air langsung menghancurkannya dan membersihkan matanya. Setelah itu, Ricky menyerang Oscar. Oscar yang merasa Ricky sangat kuat langsung melakukan harakiri dengan pisaunya. Dan Ricky yang melihat itu mencoba menolong Oscar. Tapi Oscar malah mengeluarkan ususnya dan melilitkan di leher Ricky. Ricky pun terpaksa membunuh Oscar karena Oscar terus menyerangnya meskipun Ricky mencoba berdamai dengan Oscar. Lalu kemudian Ricky mencabut salib besar itu dan melepaskan Andrew yang sedang terikat. Ricky yang melihat asisten kepala pun langsung meneriakinya, yang membuat para tahanan lain langsung berlari dan ingin menangkapnya. Tapi asisten kepala langsung memperingatkan kalau masih ada 3 penguasa lagi yang harus mereka hadapi jika ingin menangkapnya. Beberapa saat kemudian,
tiga penguasa itu datang. Mereka adalah Logan dari sektor barat, Tarzan dari sektor timur, dan Dragon dari sektor selatan. Lalu, asisten kepala itu menantang Ricky untuk melawan mereka bertiga sekaligus. Ricky pun tidak menganggapi tantangan itu dan menyuruh tahanan lain untuk kembali ke sektor mereka masing-masing. Karena bagi Ricky, kematian Andrew dan Oscar sudah cukup, dan Ricky tidak ingin ada korban lagi. Ricky pun pergi menggendong mayat Andrew. Tapi, langkah Ricky terhenti karena melihat pria yang bernama Litsa. Dia adalah anak didik dari Oscar. Litsa merasa sedih karena kematian Oscar. Dan Ricky kembali berjalan sambil meniup suling menggunakan daun. Litsa yang sebelumnya melihat Ricky meniup daun, akhirnya mencoba. Tapi Litsa tetap tidak bisa. Hingga beberapa saat kemudian, Ricky pun datang dan mengajarkannya untuk meniup daun itu dengan cara meniup pelan dan memutar lidahnya. Tiba-tiba saja Litsa menangis karena ternyata lidahnya sudah dipotong. Ricky yang melihat dan kasihan kepada Litsa langsung mengeluarkan sulingnya dan memberikannya kepada Litsa yang membuat dia menjadi senang. Karena merasa sangat senang, Litsa memberikan Ricky sebuah daun sebagai ucapan terima kasih. Tapi Ricky terkejut karena daun yang diberikan itu adalah opium. Ricky bertanya di mana dia mendapatkan daun itu, dan Litsa menunjuk di sektor barat. Sementara Logan, penguasa sektor barat, melihat Litsa yang memberitahukan lokasi daun itu. Kemudian, Logan memanggil kedua penguasa lainnya untuk memberitahukan pengkhianatan Litsa. Dragon yang masih belum yakin kalau Litsa berkhianat, langsung memanggil Litsa dan memberikan pisau milik Oscar. Dragon menyuruh Litsa untuk membalaskan kematian Oscar dengan membunuh Ricky. Tapi Litsa menolak. Hingga akhirnya mereka membunuhnya dengan cara dikuliti. Ricky yang mengetahui kematian Litsa menjadi sangat marah. Setelah itu, sektor barat pun terbakar. Dan Logan ke sana untuk melihat lokasi daun opium yang juga sudah habis terbakar. Ternyata Ricky yang sudah membakar semuanya. Dan Ricky juga ingin membalaskan kematian Litsa. Mereka pun berkelahi. Sementara di sisi lain, asisten kepala yang berada di ruangannya mendapat kabar kalau kepala sipir akan datang besok. Karena panik, dia langsung menyuruh anak buahnya untuk menyalakan alarm kosong. Kembali dengan Ricky yang awalnya tidak bisa bergerak karena titik sarafnya sudah dihentikan oleh Logan. Tapi Ricky berubah menjadi kuat dan mampu bergerak. Kemudian Dragon juga datang untuk membantu Logan. Tarzan pun tak ingin kalah dari penguasa yang lainnya. Dia datang dan langsung menghentikan Logan dan Dragon yang ingin membunuh Ricky. Karena menurutnya Ricky tak boleh mati sebelum bertarung dengannya. Tapi kemudian alarm kosong dibunyikan yang membuat mereka langsung ditembaki. Tarzan membawa Ricky ke sebuah ruangan dan mengajak Ricky untuk bertarung di sana. Tapi pintu ruangan itu langsung tertutup dan cairan semen langsung membanjiri ruangan itu. Ricky pun langsung mencoba menerobos pintu itu dan keluar dengan menggendong Tarzan yang sudah mengeras. Keesokan harinya, semua petugas dan juga asisten kepala bersiap untuk menyambut kedatangan kepala sipir. Asisten kepala pun memberitahu kalau opium mereka sudah habis dibakar oleh Ricky. Kemudian, kepala sipir langsung mendatangi Ricky yang berada di dalam sel dan terikat rantai. Ricky pun langsung mengamuk dan menarik kerah baju kepala sipir itu. Tapi kemudian Tarzan langsung datang dan mengajar Ricky dari belakang. Tarzan terus memukuli Ricky, tapi kemudian Ricky marah dan menghancurkan Tarzan. Hingga sampai di mana tembok besi mulai turun dari atas dan ingin menghimpit Ricky. Ricky mencoba menahannya dengan tangannya. Kemudian, kepala sipir mengeluarkan alat setrum yang membuat Ricky menjadi lemah dan tak bisa menahan tembok itu. Saat tembok semakin rendah, Tarzan langsung bangkit dan menahan tembok itu. Ricky langsung keluar dari sel itu
dan mencoba menolong Tarzan. Tapi Tarzan yang sudah tidak kuat lagi akhirnya remuk ditindis tembok itu. Keesokan paginya, Ricky diletakkan di sebuah galian tanah, dan kepala sipir menyuruh mereka untuk menimbun Ricky. Karena tak punya pilihan, mereka pun mengikuti perintah itu. Kepala sipir berkata, jika Ricky mampu bertahan selama 7 hari, dia dinyatakan bebas. Dan asisten sipir datang memberikan Ricky sebatang bambu yang digunakan sebagai oksigen. Tepat 7 hari saat Ricky dikubur, kepala sipir pun ingin menggali kuburan Ricky. Lalu mereka semua pun terkejut karena Ricky masih hidup. Tapi kemudian Logan menyerangnya dan membuat Ricky pingsan. Di malam harinya, seorang tahanan bernama Freddy mendatangi Ricky dan memberikan makanan kepada Ricky, serta mengatakan kalau Ricky harapan mereka satu-satunya. Di pagi harinya, Bucu melaporkan Freddy, dan asisten kepala mendatangi sel Freddy, lalu kemudian membawanya ke sel Ricky. Tapi saat sampai di dalam, mereka berdua langsung dihajar oleh Ricky. Selanjutnya, Ricky mendatangi kepala sipir dengan membawa asistennya yang sudah terluka. Tapi kepala sipir langsung menembak asistennya sendiri hingga meledak karena dianggap tidak becus menjalankan pekerjaannya. Setelah itu, Logan dan Dragon pun datang dan menyerang Ricky. Setelah Ricky membunuh Logan, Dragon pun mencoba kabur. Tapi kepala sipir yang melihatnya langsung menembak Dragon yang membuatnya langsung meledak. Hingga akhirnya kepala sipir turun tangan untuk melawan Ricky dan merubah bentuknya menjadi seperti monster. Film pun ditutup dengan Ricky yang mampu mengalahkan kepala sipir itu dan memasukkannya ke penggilingan daging. Setelah mengalahkan kepala sipir, Ricky langsung keluar dan memecahkan tembok penjara. Mereka semua pun bebas dari penjara tersebut.